Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Semuanya sehat ya? Nah, semangat. Sehat. Alhamdulillah. Umi Syifa kemarin sakit, sekarang sudah sembuh ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, Ya, Bapak. kemarin sakit, sekarang sudah sembuh, bisa bertatap muka lagi. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Nah, apa itu sabar dan syukur? Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Mohon diperhatikan ya, biar tidak. Iya, Pak. Ya, Iya, biar Bapak. kasih nanti. Baik. Sebelumnya kalian perhatikan dulu, amati gambar berikut. Sekarang saya mau tanya ke Sabit Wafiuddin. Nah, Bapak. Ini gambar tentang apa ya? Sepertinya dia menang lomba terus bersujud syukur, Bapak. Betul sekali. Berarti ini atlet apa ya kalau seperti ini? Lari, Bapak. Atlet lari. Oh iya, betul, atlet lari. Jadi di sini ada gambar atlet sedang bersujud syukur karena memeriahkan keberhasilannya setelah menjuarai lomba. Nah, kita ke slide selanjutnya. Tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Kali ini Bapak bacakan dulu ya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabali amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asobathu sarra'u sakara fakana khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairul lahu rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itulah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas menunjukkan tentang besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah ataupun sulit. Bahkan keduanya sifat inilah yang merupakan menyempurna keimanan seorang hamba. Baik, sekarang kita ke syukur dulu ya. Ya, Bapak. Kata syukur. Ada yang tahu syukur apa syukur? Syukur, Pak. Syukur itu artinya Terima kasih, Pak. terima kasih, Bapak. Betul. Kalau bahasa Arab biasanya disebut apa ya? Syukron. Syukron, betul. Betul. Kadang kita tidak sadar ya ketika mengucapkan syukron kepada teman ketika diberi sesuatu, itu ternyata juga rasa terima kasih. Jadi kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar sakaro yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini yaitu syukur atau syukron yang artinya rasa terima kasih. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan perasaan lega, senang dan sebagainya. Sedangkan syukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu menggunakan bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Yang ketiga, syukur dengan jasmani. Apa itu syukur dengan jasmani? Yaitu dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tapi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang syukur. Baik, tentang syukur sudah paham belum? Paham, Bapak? Sudah ya? Semalam ya. Baik, jika sudah paham, kita ke slide selanjutnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya adalah syukur. Jadi iman itu dibagi 2. Sebagian yang pertama adalah sabar, sebagian yang kedua adalah syukur. Jadi kita sebagai mukmin harus mempunyai 2 sikap ini, sabar dan syukur. Syukur. Ya. Dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menguji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini, yaitu sabar dan syukur tadi, sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba Sabit Wafiuddin dibacakan Siap, surat Bapak. Luqman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Artinya, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Surat Al-Luqman ayat 31. betul sekali. Jadi Sabit ini sudah lancar ya membaca Qur'annya ya. Terus belajar Al-Qur'an Ya, ya. Bapak. Ya, Dekat terus diri, belajar Bapak. Al-Qur'an agar terus Ya. lancar dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Amin. Seorang yang hamba imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan senantiasa dia ridho atau menerima kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak tanya kepada kalian anak-anak, kalian pernah merasa susah tidak? Pernah, Pak. Pernah Nah, kan? Bapak. Pasti pernah. Baik dalam keadaan susah yang seperti apa, pasti merasakan susah. Nah, ketika Tidak susah dikasih jajan, itulah, Pak. Uang jajan. ya, dan seperti itulah ketika susah kita dianjurkan untuk Bersabar. Sabar. Baik, kita ke slide selanjutnya. Sekarang tentang sabar, tadi syukur. Sabar berasal dari bahasa Arab yaitu asobru yang berarti tahan. Dari kata tersebut, sabar dapat diartikan sebagai sikap atau kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Nah, berikut beberapa macam sikap sabar dalam Islam. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Seperti bulan kemarin ya, kita 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan. Kalian sabar ya? Kalian full juga ya? Sabar, Pak. Bapak. Alhamdulillah. Sampai maghrib baru makan, Bapak. Ya, sama berarti sama Bapak. Nah, itu satu, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Kita juga sebagai manusia pernah mengalami cobaan maupun musibah, kita harus bersabar. Baik, kita ke slide selanjutnya tentang isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam anna nasra ma'as sabri wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan dan kemudian selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kalian lihat ini ada gambar siapa ya? Marquez, Pak. Marquez, Ya? Bapak. Marquez ya? Oh iya, Marquez itu seorang pembalap MotoGP kalau tidak salah. Nah, di sini sedang melambaikan tangannya, memeriahkan kebahagiaannya yang sukses dalam balap MotoGP. Nah, ini adalah kesabaran dan ketabahan menghadapi kesulitan berbuah kesuksesan. Maka kalian ketika bersabar dalam suatu cobaan, maka kalian akan mengalami kesuksesan atau kemudahan setelah cobaan itu. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya kemarin ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as Sabirin. ya. Namanya Bapak itu. Ya. Ya. Berarti Bapak sabar sekali ya? Insya Allah. Ya, orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar. Ketika kalian mau bersabar, maka Allah bersama kalian. Dan jangan takut, jangan ragu, kalian akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke slide selanjutnya. C. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengharap pahala dari setiap musibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabi wala hami wala huzni wala ada wala hammi
atas sawukati yushakuha ila kafarullahu biha min khotoyahu. Rawahu Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan sesuatu yang menyesakkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan baik dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan, itu ternyata sebagai penghapusan dosa kita atas dosa-dosa yang kita lakukan terdahulu. Jadi pengampunan dosa, ya, seperti itu. Dari sini sudah jelas, anak-anak? Jelas, Bapak. Sudah, Pak. Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau Ya. gitu saya tanya ke Nur Laila. Coba, apa itu syukur? Syukur, berterima kasih ya, Pak. Betul. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Syukron. 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 Pinter-pinter sekali anak-anak saya ini. Kemudian saya bertanya ke Umi Syifa. Coba Umi Syifa. Apa itu sabar, Umi Syifa? Sabar artinya tahan, Pak. Tahan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang menimpa atau dalam keadaan sulit. Betul sekali. Ini kalian sudah paham ya? Ya, Bapak. Baik, jika sudah paham, silakan kalian buka modul Al-Quran Hadis kelas 7 halaman 29. Di situ ada lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan. Yang pertama, tulis nama kalian. Ya, tulis nama kalian. Kemudian dijawab saja di situ. Paham ya? Ya, Ya, Pak. Bapak. Ini langsung saya kerjakan, Bapak. Baik, semuanya sudah selesai dalam mengerjakan ya? Sudah, Baik, teman jika sudah. selesai. Bapak, ini Jika sudah selesai. Baik, jika sudah selesai, kalian kumpulkan satu-satu ke depan ya. Oh, Sabit siap, Tauhidin Bapak. Ya, dulu, Pak. silakan. Ya, ini Bapak. Ya, Nur Laila. Ya, Pak. Baik, Sabit, ya Ilman. Ya, HP belum, Pak. HP Belum? belum selesai sama Ilman. Loh, kok belum selesai? Tadi sudah tak bagikan, katanya sudah Saya selesai. sudah. Saya sudah. Nah, babynya nakal, Pak. Oh, nanti Ya, tak dewe. Aiman terus Pak dari tadi Pak. Nggak mengerjakan itu. Ya. Baik. Sudah selesai semua ya? Ketika sudah selesai. Sudah, Bapak. Mari Ya, kita Pak, sudah simpulkan selesai. pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur itu terbagi menjadi 3 bagian, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan jasmani. Jasmani. Baik, yang kedua sabar. Sabar adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Kemudian macam-macam sikap sabar dalam Islam ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Baik, itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.